Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru mengenai penyelesaian honorer atau pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023. Informasi terkini dimuat oleh media nasional cpn.com dengan judul Kabar Terbaru dari Menpan RB soal penyelesaian honorer. Semoga bukan angin segar. Ya, semoga bukan angin surga. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang tayang per Rabu 24 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya karena kabar terbaru mengenai penyelesaian honorer. Mari kita ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpn.com Denpasar. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pernyataan terbaru terkait kebijakan penataan pegawai non-ASN atau honorer. Diketahui, penataan tenaga non-ASN atau honorer merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Pasal 66 Undang-Undang tersebut mengharuskan seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah melakukan penataan pegawai non-ASN dengan batas waktu hingga Desember 2024 di tahun ini. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan penyelesaian tenaga non-ASN pada 2024. Kami akan mengupayakan penyelesaian tenaga non-ASN di tahun 2024 ini, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri oleh seluruh honorer karena memang upaya pemerintah itu dalam hal menyelesaikan tenaga honorer tidak tinggal diam, tetapi terus bergerak untuk memikirkan bagaimana solusi terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer pada tahun 2024 tahun ini sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Menteri Anas mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi dengan Wali Kota Denpasar I, Gusti Ngurah Jaya Negara yang mengupayakan pemenuhan formasi guru dan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kota setempat. Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dengan terus mengupayakan pemenuhan tenaga guru yang ada di Kota Denpasar, kata Jaya Negara dalam keterangannya di Denpasar pada Rabu 24 Juli 2024 baru-baru ini. Jaya Negara menemui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas
pada Selasa 23 Juli 2024 didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM 1 Wayan Sudiana bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Ana Agung Gede Wiratama. Pertemuan tersebut juga untuk memastikan terkait dengan pendataan non-ASN yang telah dilakukan sebelumnya dan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer pada tahun 2024 tahun ini. Wayan menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan penyelesaian permasalahan jumlah tenaga guru di Kota Denpasar agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Nah, tentu dengan hal ini Bapak Ibu, ini juga adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan tenaga guru. Tentunya ini adalah proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K yang mana di daerah Denpasar dan kemungkinan daerah lain juga Bapak Ibu ya, kabupaten, kota, dan provinsi lain, pemerintahnya di daerah masing-masing itu bergerak untuk menyelesaikan penuntasan honorer. Salah satunya itu di bidang pendidikan karena memang dunia pendidikan adalah suatu hal yang perlu diantisipasi agar jangan macet ya, agar jangan terkendala karena melalui pendidikan suatu negara itu bisa berdiri teguh. Hal ini lantaran masih adanya sekolah di Kota Denpasar yang kekurangan tenaga pengajar. Dan ini tanpa disadari Bapak Ibu, di mana-mana banyak daerah yang kekurangan tenaga pengajar Bapak Ibu. Dalam arti kurang tenaga PNS dan P3K-nya. Maka untuk sementara sebelum pengangkatan peralihan honorer menjadi ASN, tugas tersebut dilaksanakan oleh para guru honorer. Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dengan terus mengupayakan pemenuhan tenaga guru yang ada di Kota Denpasar, ujarnya. Kepala BKPSDM Kota Denpasar 1 Wayan Sudiana mengatakan bahwa tenaga guru di pemerintah Kota Denpasar saat ini berjumlah 3.461 orang. Dengan rincian PNS berjumlah 1.387 orang dan P3K berjumlah 1.816 orang. Itu di Denpasar Bapak Ibu. Tentu berbeda dengan jumlah PNS dan P3K, demikian dengan honorer di daerah kabupaten kota dan provinsi lainnya. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah di Denpasar ya, Denpasar ini semoga saja bisa juga dilakukan oleh daerah lain dalam hal mengupayakan perubahan status honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Jadi selain itu tercatat tenaga kontrak non-ASN di Disdikpora yang telah masuk database BKN 258 orang. Data guru yang pensiun pada tahun ini jumlahnya mencapai 123 orang dari total kebutuhan guru 3.812 orang. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai upaya pemerintah untuk memberdayakan dan mengalihkan status honorer menjadi ASN P3K 2024 tahun ini seperti yang dipikirkan oleh pemerintah Kota Denpasar. Semoga daerah lain demikian juga adanya. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.